Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah Al-Babu Tsani Al-Qasru. Bab kedua dari ilmu ma'ani adalah Al-Qasru, pembatasan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Al-Kalam, dan bahwa al-kalam itu ada dua macam, kalamun khabari dan kalamun insya'i. Dan di sana juga kita mempelajari tentang musnadun dan musnadun ilaih. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang al-qasru, pembatasan. Wa fihi arba'atu dhawabita, dan dalam bab al-qasru ini ada 4 kaidah yang harus dipahami. Ad-dhabitul awwalu al-qasru huwa takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsus. Qasar adalah mengkhususkan sesuatu dengan cara tertentu. Maksudnya apa? Akan kita pahami insyaallah dalam contohnya. Intinya al-qasru adalah pembatasan. Ad-dhabitu tsani asyharu turuqil qasri arba'atun. Cara melakukan qasr atau pembatasan yang paling masyhur ada 4 cara. Yang pertama dengan an-nafyu wal istitsna, dengan menyebutkan peniadaan, setelahnya kita menyebutkan pengecualian. Misalnya kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pertama kita meniadakan, setelahnya kita mengecualikan. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam bahasa ringkasnya kita mengatakan Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah semata. Jadi kita membatasi Tuhan yang berhak disembah itu hanya untuk Allah. Itu cara pembatasan yang pertama. Cara untuk melakukan qasr yang kedua adalah menggunakan innama. Misalnya ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka di situ kita membatasi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal yang niatnya benar saja. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan al-atfu bila au bal au lakin, mengatofkan dengan kata la atau dengan kata bal atau dengan kata lakin. Contoh mengatofkan dengan kata la adalah ketika kita mengatakan yafhamud darsa al-mujtahidu la al-mutakasilu. Yafhamud darsal mujtahidu lal mutakasilu. Yang memahami pelajaran hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh saja. Yang memahami pelajaran hanyalah orang yang sungguh-sungguh saja dan tidak orang yang bermalas-malasan. Jadi di sini kita membatasi memahami pelajaran hanya untuk orang yang sungguh saja, dan kita tidak memberikan pemahaman itu kepada orang yang bermalas-malasan. Contoh atof yang menggunakan kata bal, misalnya
yatafadalun nasu bil mali bal bil ilmi. Afwan, la yatafadalun nasu bil mali bal bil ilmi. Manusia itu tidak saling mengungguli dengan harta, tapi dengan ilmu. La yatafadalun nasu bil mali bal bil ilmi. Manusia-manusia itu tidaklah saling mengungguli dengan harta, tapi mereka itu saling mengungguli dengan ilmu. Maka kita di sini membatasi saling mengungguli itu hanya dengan ilmu saja, dan tidak kita lakukan saling mengungguli itu dengan harta. Artinya manusia kalau mau berlomba, harusnya berlombanya itu dengan ilmu, bukan lomba banyak-banyakan harta. Ya, adapun contoh atof dengan kata lakin, misalnya ma zaidun dhaifun lakin qawi. Zaid itu tidaklah lemah, akan tetapi dia itu kuat. Ma zaidun dhaifun lakin qawi. Zaid itu tidaklah lemah, bahkan dia itu adalah orang yang kuat. Maka di sini kita batasi Zaid itu dengan sifat kuat, dan tidak kita kasih dia sifat lemah. Jadi kita mengatofkan qawi kepada dhaif, dan tadi pada contoh kata bal, maka kita mengatofkan kata al-mal, kata ilmu kepada al-mal. Dan pada contoh yang pertama kita mengatofkan kata al-mutakasil kepada kata al-mujtahid. Dan cara qasr yang keempat adalah dengan taqdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan apa yang seharusnya diakhirkan. Misalnya ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, pada susunan biasanya kita mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu atau kami menyembahmu wahai Allah. Tapi ketika kita taruh objeknya itu jadi di depan, maka di situ ada pembatasan. Iyyaka na'budu artinya jadi hanya kepadamu kami menyembah, atau hanya kepadamu kami beribadah.